Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan, suguhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menghidupkan kita. Dialah Allah yang mengatur setiap kehidupan kita. Dialah Allah yang memberikan rizki kepada kita. Dan dialah Allah tempat kembali kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara kita yang mengalami kegelisahan dalam urusan rezeki. Ada yang stres, ada yang frustasi, bahkan na'udzubillah ada yang menghabiskan hidupnya dengan cara bunuh diri karena sibuk mikirin rezeki. Padahal kalau kita bicara tentang rezeki, maka kita tidak boleh khawatir dengan rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu adalah sesuatu yang sudah pasti dijamin oleh Allah, dan kita selama hidup di dunia kita akan memperoleh rezeki tersebut. Hanya barangkali yang belum terjamin adalah keberkahan daripada rezeki itu. Maka pada kajian kali ini ada beberapa prinsip tentang rezeki yang harus kita pahami agar kita bisa lebih tenang dalam memahami urusan rezeki, dalam menyikapi urusan rezeki. Yang pertama yang harus kita pahami adalah rezeki itu sudah dijamin. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi. Dia bergerak, dia bernyawa, dia bernapas. Bahkan makhluk yang melata sekalipun ketika dia hidup di muka bumi, illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Dari ayat di atas kita diyakinkan bahwa selama kita hidup, selama itulah Allah masih memberikan rizki kepada kita. Bahkan Nabi SAW menegaskan kepada kita, Ya ayyuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai sempurna rizkinya, sampai habis rizkinya. Artinya apa? Artinya selama kita masih diberikan kesempatan hidup, bisa bernafas, bisa bergerak, maka di saat itu masih ada catatan rezeki yang Allah siapkan untuk kita, yang Allah berikan kepada kita. Maka kita tidak boleh khawatir tentang rezeki, tidak boleh gelisah tentang rezeki, karena rezeki adalah sesuatu yang sudah pasti, yang sudah dijamin oleh Allah. Dan selama kita hidup, maka selama itu pula lah Allah masih hadirkan rezeki untuk kita. Yang kedua, rizki harus dijemput.
Walaupun rizki sudah dijamin, tapi mohon maaf, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjemput rizki tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, carilah, makanlah, dapatkanlah apa yang Allah rizkikan kepada kamu sekalian yang ada di muka bumi dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Maka perintah berikhtiar itu, perintah berusaha itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah. Kelak kita akan dihisab apabila kita tidak berikhtiar, apabila kita tidak berusaha. Kenapa? Karena itu bentuk kewajiban kita kepada Allah. Hanya catatannya adalah ketika kita berikhtiar, carilah yang halal, carilah yang baik. Kenapa? Karena yang halal itu menenangkan, yang halal menyehatkan, yang halal bisa mengantarkan kemuliaan. Halal itu bawa kebaikan bagi kita. Maka hati-hati ketika kita mengambil yang tidak halal, maka itu adalah perkara yang mengundang keburukan dalam kehidupan kita. Sungguh kata Nabi SAW, tidak akan pernah tumbuh dari harta yang haram kecuali apa? Api neraka bagi dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ikhtiar silahkan, usaha silahkan. Yang berdagang, dia berdagang. Yang bekerja, dia bekerja. Yang bertani, dia berkebun. Yang ada di sawah, maka kemudian dia di sawah. Itu merupakan bentuk ikhtiar kita sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kita kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat lain, surat Al-Mulk ayat 15. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas untuk kamu jelajahi, untuk kamu tempuh. Maka apa perintahnya? Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di muka bumi ini. Kemudian wa kulu min rizki, dan makanlah sebagian daripada rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka jangan pernah berhenti untuk berusaha, dan jangan berusaha untuk berhenti. Kenapa? Karena usaha, ikhtiar itu kewajiban, sedangkan rezeki itu kejutan. Hanya doa yang bisa merubah segalanya. Maka nanti ada yang kedua, selain ikhtiar bumi, selain ikhtiar dunia dalam urusan pekerjaan kita, maka nanti hadirkan ikhtiar langit. Dengan cara apa? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar kepadanya. Dan Allah juga akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jika kita ingin mendapatkan rizki yang baik, ingin mendapatkan kemudahan dalam urusan rizki, tingkatkan ketakwaan kita. Apa itu takwa? Ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah untuk menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan dalam kehidupan kita. Maka ada beberapa amalan yang bisa menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah agar rizki kita dimudahkan. 1, sholat. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama bagi kita. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa ya yang tegak sholatnya, maka tegak agamanya. Barang siapa yang sering meninggalkan sholatnya, maka hancur agamanya. Karena sholat itu adalah tiang agama bagi kita. Bahkan Masya Allah, di dalam surat Toha ayat 132 disebutkan kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam mendirikan sholat itu. Jika sudah sabar, jika sudah benar, jika sudah baik, apa kata Allah? La nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kami yang akan menjamin rezekimu. Wala akibatu littaqwa. Sebagai bentuk akibat
dari sholat yang kau hadirkan kepadaku, kata Allah, dari ketakwaan yang kita hadirkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sedekah. Ma naqasat min malin sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Bahkan ketika kita bersedekah, Allah akan tambahkan. Ada filosofi namanya terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, maka insya Allah semakin banyak yang kita terima. Dan tidak akan pernah miskin harta yang kita infak sedekahkan. Malah sebaliknya, harta yang tidak kita berikan haknya bagi orang lain, maka boleh jadi disitulah kita kehilangan keberkahan dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang ketiga, silaturahmi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan silaturahmi. Itu di antara 3 amalan yang bisa menguatkan agar ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat sehingga melancarkan rezeki bagi kita. Yang ketiga yang harus kita pahami tentang rezeki adalah jangan membatasi rezeki pada urusan yang sifatnya materi atau dunia saja. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Rezeki Allah itu berlimpah. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, ada 4 tingkatan rezeki. Yang pertama, ada rezeki yang paling rendah, itu harta. Yang kedua, ada rezeki yang paling tinggi, itu sehat walafiat. Yang ketiga, ada rezeki yang paling utama, itu adalah anak dari keluarga yang soleh. Dan yang keempat, rezeki yang paling sempurna. Apa itu? Saat kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang bekerja, jangan membatasi rezeki pada urusan gaji semata. Kenapa? Gaji ada batasnya, tapi rezeki Allah tidak ada batasnya. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki Allah tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada selipnya, tapi rezeki Allah tidak ada selipnya. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Kita diberikan keluarga yang rukun, itu rezeki. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu rezeki. Dikasih sehat walafiat, itu rezeki. Dikasih sahabat yang menguatkan, itu rezeki. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit biasanya bukan rezeki kita, tapi hati kita yang tidak merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita. Maka konsep yang keempat, belajarlah tawakal dalam urusan rezeki. Ikhtiarlah maksimal, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan bagi dirinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih tenang dalam memahami urusan rezeki. Ada 4 prinsip atau ada 4 konsep tentang rezeki yang harus kita pahami agar kita lebih tenang dalam urusan rezeki. Yang pertama, rezeki sudah dijamin. Yang kedua, rezeki harus dijemput. Yang ketiga, rezeki harus dipahami secara lebih luas. Bukan tentang seberapa yang kita miliki, tapi tentang nikmat yang bisa kita rasakan. Itu rezeki. Bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang rasa yang bisa kita nikmati. Itu rezeki. Dan yang keempat, belajarlah tawakal dalam urusan rezeki. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dalam urusan rezeki, maka dia akan mendapatkan rizki seperti seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan pulang di malam hari atau di sore hari dalam keadaannya perut yang kenyang. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rizki yang berkah, rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan dengan rizki itu bisa mengantarkan kita lebih dekat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Semoga doa yang kita panjatkan bisa menjadi doa yang menguatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu.